Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Teknik Tenaga Listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang generator DC. Jadi, generator DC, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang generator DC, kita lihat di sini ada yang namanya gaya gerak listrik induksi. Nah, gaya gerak listrik induksi ini mungkin masih ada yang ingat pada saat dulu, mulai dari SD, SMP, atau SMA, atau SMK, ada di pelajaran fisika tentang gaya gerak listrik induksi, di mana di sana dipraktekkan ada sebuah kumparan atau lilitan, kemudian dihubungkan dengan ini voltmeter ya. Kemudian di dalam lilitan tersebut kita masukkan, kita gerakkan magnet ya. Kita masukkan keluar masuk, maka di sini akan timbul tegangan. Nah, inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Di sini timbul tegangan, timbul tegangan listrik karena ada induksi dari magnet ini. Gitu. Nah, rumusnya adalah EI sama dengan minus N dikali delta. Ini fluxnya ini ya, dibagi dengan perubahan waktu, perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktunya, begitu. Nah, kita masuk ke generator DC. Jadi itu tadi dasarnya. Intinya secara sederhana ada lilitan, kemudian ada magnet yang melalui atau bergerak mendekati lilitan tersebut, maka akan timbul tegangan. Nah, itu merupakan prinsip dasar dari generator yang akan dijadikan dasar di sini untuk generator DC. Nah, jadi secara umum generator DC ini merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik ya. Dinamis artinya dia bergerak ya. Nah, ada pergerakan di mana di sini ada putaran, jadi porosnya berputar, kemudian ada yang namanya armatur, kemudian ada yang namanya brush atau sikat, kemudian ada komutator, ada permanen magnet atau stator, dan ada shaftnya atau porosnya tadi. Nah, ini adalah secara sederhana, secara umum komponen atau bagian-bagian dari generator DC. Nah, ini poros ini berputar. Ya. Pada saat kita poros ini berputar, kemudian di sini ada armatur. Armatur ini merupakan kumparan yang ada inti besinya. Ya. Ada inti besinya. Di sini ada permanen magnet atau magnet permanen. Karena ini berputar, ini ya posisinya ini dibalik ya. Yang kita gerakkan ini, yang kita putar ini bagian kumparannya, kumparan armatur ini. Sedangkan magnetnya tetap diam. Nah, bagian yang diam dari sebuah generator DC ini atau yang tidak berputar ini disebut dengan stator. Sedangkan bagian yang berputar disebut dengan rotor. Nah, ini pada saat generator ini diputar, maka akan timbul gaya gerak listrik ya. Gaya gerak listrik sehingga akan menghasilkan tegangan sehingga arus akan mengalir. Nah, dari sini di sini ada komutator atau dia disebut dengan cincin belah. Kemudian ini ada brusnya terhubung ke sini, kemudian ini terminalnya. Nah, di terminal ini akan menghasilkan arus listrik, menghasilkan tegangan listrik. Gitu. Nah, ini cara kerjanya begini. Ya, cara kerja generator DC seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada dua buah magnet, magnet dengan kutub utara dan magnet dengan kutub selatan. Kemudian di sini ada wire coil atau kumparannya. Ya. Kemudian di sini ada komutator dan karbon brush ini, sehingga nanti bisa menghasilkan tegangan yang seperti ini. Nah, cara kerjanya gimana? Pada saat porosnya ini kita putar, ya, berputar ke arah sini, ya, maka akan timbul induksi pada wire coil ini atau pada kumparannya. Ya. Akan menghasilkan induksi sehingga menghasilkan tegangan. Nah, tegangan yang dihasilkan, nah jadi karena ini kan berputar, yang tadinya posisinya di sini, kemudian putar ke arah sana, maka dia akan
eh, pada saat dia berputar begini setengah putaran, maka dia akan menghasilkan tegangan begini, tegangan begini ya. Nah, pada saat dia sudah kembali lagi, pada saat sudah berputar 180 derajat ke sini, maka dia kan akan berputar ke sini lagi. Nah, maka akan menghasilkan tegangan berikutnya seperti ini. Sehingga tegangan yang dihasilkan adalah hanya 0 dan positif. Sehingga tegangan yang dihasilkan dari generator ini berupa tegangan DC. Jadi intinya dari mana yang mengakibatkan perubahan posisi ini, yang tadinya positif kemudian jadi 0, kemudian positif lagi, ini dari antara komutator dengan karbon brasnya. Karena ini komutator ini cincin belah, di sini terbelah nih. Ada belah dua, yang ini untuk masuk sini, sini keluarnya di sini ya, sehingga dia bisa bertukar posisi, sehingga nantinya tegangan yang dihasilkan akan meningkat positif ya. Kemudian pada saat di sini dia berpindah posisi, dia akan 0, kemudian baru naik lagi 0 lagi dan seterusnya, sehingga kurva tegangannya seperti ini. Nah, ini untuk generator DC. Nah, selanjutnya ada yang namanya rangkaian ekuivalen generator DC. Nah, ini rangkaian ekuivalen atau rangkaian penggantinya seperti ini kira-kira. Ini di bagian ini adalah bagian armaturnya. Armatur berarti yang di sini ya. Armatur itu ini ya. Di mana di sana ada kumparan dan besinya. Jadi pada bagian armatur ini ada yang disebut dengan V-brush, di mana ini adalah tekanan yang dihasilkan dari brushnya. Kemudian ada RA, ini adalah hambatan armatur, sehingga nanti akan menghasilkan arus ini. Ya. Ini keluar melalui terminal. Ini arusnya di sini, A1 dan A2. Kemudian di bagian sini ini adalah rangkaian ekuivalen untuk kumparan jangkar atau sun. Nah, kumparan jangkarnya di mana ini kalau misalnya dia menggunakan magnet, berarti ini tidak ada seperti ini, tapi langsung digantikan menggunakan magnet permanen ya. Nah, ini untuk yang tidak menggunakan magnet permanen atau masih menggunakan kumparan. Ada yang namanya ini RF, ini berarti hambatan dari kumparan jangkarnya. Ini adalah melambangkan belitan atau lilitan untuk kumparan jangkarnya. Dan di sini ada resistor yang bisa diatur, yang bisa di-adjustable atau bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana generator DC ini diklasifikasikan. Nah, secara berdasarkan cara flux magnet diproduksi. Jadi tadi kan ada yang menggunakan magnet permanen, ada yang menggunakan kumparan untuk bagian kumparan jangkarnya ya, pembangkitnya ya. Nah, ini berdasar yang akan kita bahas di sini, ini pembangkitnya, flux medannya itu dibangkitkan oleh kumparan ya. Ini yang untuk magnet nanti akan masuk ke bagian sini. Jadi menurut cara flux magnet diproduksi, yang pertama ada yang disebut dengan sparingly excited generator ya. Jadi pada tipe ini kumparan pembangkit atau medan magnetnya, pembangkit medan magnetnya itu sumbernya menggunakan sumber lain ya, sumber listrik lain. Jadi untuk menghasilkan medan magnet pada kumparan jangkar ya, kumparan jangkar atau disebut tadi ini di bagian statornya ini ya, ini sumbernya terpisah. Jadi misalnya kumparan jangkarnya itu dihubungkan dengan baterai, misalnya baterai lain. Nah, ini rangkaiannya terpisah dengan rangkaian komutatornya atau rangkaian armaturnya ya. Rangkaian armatur atau rangkaian rotornya tadi. Nah, ini untuk yang ini secara
apa namanya, medan magnetnya yang dihasilkan dari kumparan ya. Jadi dari listrik yang diambil terpisah. Nah, bisa juga nanti dari magnet. Nah, ini yang akan kita bahas yang menggunakan kumparan listrik. Jadi tidak menggunakan magnet. Nah, kalau yang magnet berarti dia tetap masuk ke sini. Tapi dia ya sudah terpisah karena memang magnet tidak membutuhkan listrik untuk menghasilkan flux medan magnetnya. Nah, kemudian yang kedua adalah shunt generator. Nah, pada bagian ini shunt generator ini istilahnya sambungannya dibuat secara paralel antara kumparan jangkar dengan kumparan armaturnya, dibuat paralel ya. Jadi paralel, jadi terhubung pada terminal yang sama, dibuat paralel. Nah, sedangkan yang selanjutnya ini ada yang namanya series generator. Nah, pada series generator ini antara kumparan pembangkitnya, kumparan medannya atau kumparan jangkarnya itu dengan kumparan armatur itu dihubungkan secara seri. Makanya disebut dengan series generator. Nah, yang shunt generator tadi itu biasanya disebut juga dengan paralel generator. Nah, selanjutnya adalah yang keempat ini ada kumulatif compound generator. Nah, pada kondisi ini ya, ini gabungan nih antara seri dengan shunt ya. Jadi ini shunt and series field digunakan ya, dipakai di situ shunt dan series. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih posisinya. Nah, cuman di sini efek yang ada itu ditambahkan. Jadi gini, antara kumparan yang dihubungkan secara seri dan paralel itu menghasilkan medan magnet atau gaya magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan itu dijumlahkan antara yang dari kumparan seri dengan yang dari kumparan paralel. Nah, sedangkan yang kelima ini ada yang namanya differentially compound generator. Nah, pada yang ini differentially compound generator ini juga gabungan antara yang seri dengan yang paralel. Tapi ya, efeknya saling mengurangi. Artinya apa? Kalau si rangkaian serinya menghasilkan medan magnet sekian, nah itu nanti akan dikurangi dengan apa namanya, medan magnet yang dihasilkan oleh yang si paralel atau sebaliknya gitu ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi intinya justru medan magnet yang dihasilkan tidak ditambahkan tapi dikurangi gitu. Jadi bedanya kalau yang kumulatif tadi medan magnetnya dijumlahkan sehingga semakin besar, kalau yang diferensiali ini medan magnet yang dihasilkan akan dikurangi, saling mengurangi gitu ya, sehingga medan magnet yang dihasilkan nanti bisa lebih kecil.